warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Prita HW Smart Lifestyle Vlog. Nah teman-teman, kali ini aku lagi ada di luar ya, kebetulan pas banget kepikiran buat sharing tentang gimana sih kita menulis catatan perjalanan yang menarik. Nah kalau ngomongin catatan perjalanan atau travel story gitu ya, kan kalau misalkan nggak ditulis tuh sayang ya, karena momen-momen itu nggak datang setiap kali gitu, dan itu kemewahan tersendiri lah buat kita yang punya kesempatan buat traveling. Even itu traveling cuman di sekitar kota, cuman kita pergi kemana, nggak masalah, tapi yang penting kita merekam jejak perjalanan. Nah biasanya ada dua sih, kita yang langsung datang ke tempat itu, dan yang keduanya kita melalui referensi. Nah tapi biasanya kalau melalui referensi memang literatur ya, kita perlu kayak wawancara orang yang pernah ke sana, terus juga kayak gimana sih udaranya, kayak gimana tanahnya, airnya dan sebagainya. Tapi kalau kita langsung datang ke sana, nah yang perlu teman-teman persiapkan pastinya alat-alatnya ya. Dalam arti kayak kamera itu pasti ya, cadangan baterai, supaya kita bisa punya bahan gitu untuk kembali menghadirkan momen saat kita ke sana kayak gitu. Nah, misalkan nih pas teman-teman datang ke sana, jangan cuman yang sekedar selfie dan sebagainya, tapi kita lebih potret landscape-nya, aktivitas masyarakat di sana, terus kita juga berbaur sama mereka, supaya kita bisa dapat data yang otentik dari pengalaman sendiri, yang selain dari literatur. Biasanya kan orang nulis cuman how to get there gitu ya. Kalau ada tiketnya itu berapa, naik apa. Nah, kita bisa menulis lebih dari itu. Biasanya kekuatan travel story yang personal banget itu ada di storytellingnya. Jadi kita benar-benar bisa memaksimalkan panca indera. Nah, kayak gimana sih memaksimalkan panca indera? Jadi nih penglihatan kita di situ, kita melihat apa? Kalau misalkan tuh kita ngelihat sawah yang hijau, nah hijaunya tuh seperti apa? Nah itu teman-teman bisa benar-benar resapi. Terus kemudian pas kita denger, misalkan kita denger deburan ombak, nah itu seperti apa sih magisnya kayak gitu ya. Terus misalkan kita membau atau mencium aroma apa gitu ya, misalkan aroma hujan turun membasahi tanah, nah itu juga seperti itu, harus kita benar-benar alirkan rasa. Terus juga saat kita mencicipi kulinernya, nah pasti dong namanya travel, mencecap rasa itu seperti apa. Terus kemudian kulit ya, indera peraba, kita meraba apa gitu kan. Nah itu bener-bener kita resapi, sehingga saat kita menulis kita bisa show gitu ya, don't tell. Jadi kita tunjukin gitu kan, tunjukin ke pembaca kita bahwa kayak gini loh yang aku rasain, seolah-olah mereka itu ikut jalan-jalan sama kita. Nah itu sih tips untuk menulis travel story dari aku. Jadi teman-teman bisa explore sendiri, dan kalau kita benar-benar menikmati perjalanan itu ya, nggak kayak cepet-cepet cuman heboh-hebohan doang gitu. Insya Allah nulisnya meskipun nggak langsung pulang dari sana ya, kita tetap bisa menghadirkan momen itu, karena semua pikiran, mata, kepala, semuanya panca indera kita itu ada di sana. Kayak gitu sih. Aku sendiri udah pernah nulis ya tentang Balikpapan tuh, udah perjalanan 5 tahun lalu. Terus waktu aku ke Surabaya sempat tinggal di sana dan sebagainya, itu udah pernah aku tulis, dan itu nggak langsung tapi tetap bisa dihadirkan. Oke, itu aja tips dari aku. Jangan lupa share, like, dan komen kalau bermanfaat, dan juga kunjungin blog aku